Tapi Rasulullah ini mencontohkan apa ziarah di kuburan ketika terakhir-terakhir beliau napa ini Sayyidina Hamzah. Bahkan Sayyidina Hamzah dikei tondo kuburan supaya itu tak diteni. Artinya ini kudu ziarah. Jadi tadi dia apa nih kali ziarah? Dikei napa tanda. Ya berarti kan untuk ziarah. Dan Nabi juga ziarah ke apa pakai bahkan ziarah kepada ibunya, walaupun sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memintakan ampunan untuk ibunya. Tapi jangan diartikan itu berarti kafir. Siapa yang bilang krono larangan minta ampunan itu krono kafir? Mana dalilnya? Tak ada. Padahal masih banyak alasan ini karena kita teruskan yang orang menjadi saya karena ini banyak dibingungkan bahwa ibu ini Kanjeng Nabi niku napa kafir. Sebab napa Kanjeng Nabi dilarang untuk meminta ampunan untuk ibu. Hadis sahih bahwa Rasulullah napa dilarang untuk memintakan ampunan untuk ibu. Ini dijadikan dasar bahwa itu adalah ibunya adalah napa musyrik. Dari mana dalilnya? Syariat itu sering di napa ini di syariat itu sering disyariatkan, entah itu larangan atau perintah disyariatkan demi untuk menutup pintu, bukan itu buruk tapi untuk menutup pintu keburukan. Itu apa? Kalau Kanjeng Nabi memintakan kepada ibunya, ampunan kepada ibunya, walaupun ibunya itu seorang mukminah, tapi itu membuka kepada orang lain supaya mereka juga ingin memintakan ampunan untuk orang tua mereka. Padahal zaman itu orang tua mereka rata-rata ya musyrik. Nah, kok nek ngono terus pindah jalur ngapura lah repot kabeh. Padahal kita dilarang untuk memintakan ampunan kepada orang. Kenapa kamu maknani kok kemudian menghukumi apa musyrikah dari mana? Kenapa padahal itu masih sangat mungkin bahwa itu dikarenakan untuk menutup pintu supaya orang tidak jatuh dalam kemaksiatan, yaitu memintakan ampunan untuk orang musyrik. Karena rata-rata pada saat itu ayah mereka, ibu mereka, orang-orang muslimin pada zaman itu rata-rata orang musyrik. Kenapa tidak dilarikan ke sini? Kenapa kok makna yang kurang ajar kanjeng? Nah, coba kamu di musyrik bapak marek bener Pak musyrik tenan mau sampai gak muring-muring itu kata dibahas lah bapak muring. Kan ngono mesti. Makanya Kanjeng Nabi melarang untuk menjelek-jelekkan orang yang sudah mati karena orang mati orang hidup Abu Jahal elek-elek Ikrimah muring-muring, Ikrimah ya sahabat. Walid bin Mughirah sing ngunduri Kanjeng Nabi sampai mati dalam keadaan kufur merangi Kanjeng Nabi pabrik elek-elek ya muncul Walid bin Walid lalu kemudian itu gak muring-muring. Abdullah bin Salul anak dari Abdullah dia ada sahabat termasuk bagus-bagusnya sahabat dari Abdullah bin Abdullah gue elek-elek temen mau gak repot lah Kanjeng Nabi kok main kok wani nawa ya mbok yo pamane Kanjeng Nabi ku dilarang jaluk orang ngapura. Wis gak usah wis betno wis paling penting kan seperti kok dengan menvonis napa ibu Kanjeng Nabi napa kon ana dalile ta ana riwayat apa jenenge iki Sayyidah Aminah napa sujud di gone sonang ta ono. Kenapa kamu hukumi seperti ini? Orang ceritanya gak orang ceritanya. Apa jenenge ini Abdul Muthalib kemudian nyembah dengan berhala gak. Sampai apa jenenge ini Abu Thalib ketika mau di bijak Kanjeng Nabi napa muslim ayo metu Islam syahadat sing aku nanti iso bela kamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Sing Abu Jahal atau Abu Lahab ngomong kowe itu gede karo agamane Abdul Muthalib ta. Pada akhirnya Abdul Muthalib ngomong wa ala din Abdul Muthalib. Muhammad itu podo karo agamane Abdul Muthalib. Kesaksian dari Abu Thalib bahwa Abdul Muthalib itu sama, tidak sembah berhala sama sekali.
gua ala dini Abdul Muthalib. Dia Muhammad ini agamanya podo karo kakek. Malah kesaksian yang jelas-jelas nopo kesaksian bahwa nopo kakek kan tapi nopo wah ini termasuk orang-orang yang mentaatikan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali enggak tercampur dengan Allah dalam ini kok kalau dalil yang jelas-jelas seperti ini putrane sangat mungkin kayak kakek. Ini mantune ya mesti sangat mungkin kayak putrane mesti mirip karo bapak sangat. Kenapa kamu malah larikan ke sana? Paling enggak cepat. Mumpung kita di ngomong ke bapakmu, pasal bapak kita nakal maling, bapak maling nggak mering-mering, kan nggak punya adab sama sekali. Kita kembali lagi di sini. Wadah wasam dan yang kembali tadi itu adalah bahwa apa sendiri tasih maksud itu tidak dalam ilmu fikih itu tidak digunakan kecuali dalam keadaan siapa jalan lain. Dia siapa jalan lain siapa dimaknani meneh tadi. Maka ini beliau mentarjih ini maknanya sebagai ini itu bukan nasih maksud tapi menjelaskan. Bukan nasih maksud tapi ini menjelaskan. Fa inna Allah Ta'ala walahul haq la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena pokoknya itu karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin walahul hamd. Tidak akan membebani seseorang kecuali usaha, kecuali di atas kemampuan, masih dalam kemampuan. Illa usaha. Dan itu nek sampai bertakwa seperti itu sudah menungso memang diciptakno napa jadi ini koyo ngono lah penjupuri tenanan koyo ngono kon ngene tenan ora mungkin. Makanya la yukallifu nafsan begitu Allah nanti la yukallifu nafsan illa Allah tidak akan membebani seseorang illa usaha kecuali di bawah kemampuannya. Bahkan ketika ada sebagian ulama usaha ini masih di bawah masa tokoh. Dan ulama usaha itu di bawah nomor. Kalau usaha itu masih luas, masih enteng. Nek tokoh itu butuh mengeluarkan segenap tenaga. Maka dilanjutkan di kubau nafsan orang kok illa tokoh tahan, tapi illawus artinya masih nomor enteng. Coba sholat kuping nih, enteng apa? Kok bisa kayak nambahin tahajud sampai bunyi-bunyi tangan jam kalau jam kuat kok. Itu mau diwajibkan mau 5 waktu stop bisa nambahin patang rokaat kadang kok beli subuh patang rokaat padahal sunahnya nomor rokaat tapi baca roti patang rokaat ini gitu ada kan alasan dengan saya tidak setuju di nomor rokaat yang nabi rokaat dan beliau bahkan hadis yang dikatakan nopo gak anak nopo sholat kecuali nopo kalau beliau subuh kecuali 2 rokaat tapi sebagian ulama itu kuat kok. Itu berarti menunjukkan 5 waktu 5 kali itu enteng. Makanya ini dari awus juga dibutuh nafsan ila usaha. Karena kembali lagi ini suatu hal yang berat gak mampu. Makanya insya Allah pada lebih bagus ini. Makanya nama watakullah haqatu. Yang dimaksud bukan kok hal yang tidak mampu. Takwa yang kita tidak mampu. Tapi takwa yang kita mampu yaitu semampu kita ketakwaan. Wa in kana lahu dzalika law amradahu wa amrati. Allah tidak membebani kita kecuali apa yang kita mampu walaupun wa in kana lahu dzalik walaupun apa yang dimiliki itu adalah lahu miliknya. Walaupun itu haknya Allah untuk memerintahkan kita sesuatu yang kita tidak mampu. Ini Allah. Kita habari Gusti Allah mau gak mau ya nurut. Kita punya apa di depan Allah? Tidak punya. Umpamanya kita permatani langsung matanya awake dhewe oleh apa Gusti Allah. Berhak apa enggak? Beri Gusti Allah. Karena walaupun itu menjadi Allah untuk pemerintah
apa saja walaupun kita tidak mampu, tetap itu hak Gusti Allah. Pasti Gusti Allah wis ngendika Allah tidak akan membebani kita kecuali yang kita mampu. Karena laudan kalau Allah kata Allah, ya Allah berhak untuk melakukan itu. Kita itu menjadi hak li'anna lahu ayyaf ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha. Karena Allah itu berhak, itu memiliki, jadi berhak ayyaf ala untuk melakukan di kerajaannya, kekuasaannya, wa sultanihi dan kuasanya apa saja ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Karena berhak untuk melakukan apa saja itu di nabo walakin tapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar terangkan wa yasab kama qala ta'ala wa ayyukum wal insanu dha'ifa. Allah menghendaki untuk meringankan kepada kalian dan manusia ciptakan insan manusia van dalam keadaan lemah, saya yang lemah. Yuridullahu bikumul yusra wal yusra wala yuridu kersaakan Allah, kersaakan al yusra bikum, kemudahan untuk kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki la yuridu al kesulitan bikum dengan kalian. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya, dalam kitab Ihya, lamma nazala qaulu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ketika Allah menurunkan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lillahi milik Allah ma fis samawati, apa yang ada di langit dan di bumi, wa itu ma fi anfusikum, jadi itu dari Gusti Allah kabeh, kaya Gusti Allah kabeh, Gusti Allah perintahkan, terserah Gusti Allah, mengikuti Gusti Allah. Makanya wa in tubdu ma fi anfusikum, andai kata kalau jika apa yang ada di hatimu kamu perlihatkan, autufuhu atau kamu sembunyikan, hasib bihillah, ada hisabnya, ada dihisab kabeh. Allah yuhasibkum bihil hisab. Ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika ala, maka itu menjadi berat bagi sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Faja'u ilaihi, kemudian jauh mereka datang ilaihi kepadanya. Wa qalu, dan mereka matur, ya Rasulullah, kullifna ma la nuti, kita sudah diberi sesuatu la nuti yang kami tidak mampu. Bagi riwayat, kunna nukallafu bima nuti wal ana nukallafu bima la nuti. Dulu sebelum ini kita pasti diberi beban apa yang kita mampu. Sekarang kita dibebani sesuatu yang tidak mampu. Nah, mereka ketika dia kadang merenjetnya ini, kadang ngomongnya ini, bagaimana kita bisa nah, wa fahimu minal ayat, dan mereka memahami dari ayat ini al-mu'akhadata wal muhasabah. Mereka memahami mu'akhadah, jadi memberi sanksi, wal muhasabah, dan menghisab, hatta ala hadithin Nabi, sampai kepada omongan Nabi. Omongannya Abdullah itu dihisab, memahami yuhasibkum bihil, yuhasibkum bihil. Faqala lahum alaihi salam, kemudian Rasulullah menjelaskan, berkata kepada mereka, aturiduna antakulu kama qalat Banu Israil sami'na wa asaina. Aturiduna, apakah kalian menghendaki antakul, menghendaki untuk kalian berkata kama qalat, sebagaimana Bani Israil ini qalat berkata, yaitu sami'na wa asaina, kami mendengarkan perintah tapi kami mau membangkang perintah tersebut. Kami dengarkan tapi kami tidak laksanakan. Apakah kamu mau berkata seperti ini? Nah, walakin qul, tapi mengucapkan sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi ucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengarkan, kami taati, ghufranaka, ya Allah ampuni kami, rabbana wa ilaikal masir, ya Allah rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kembali, dan hanya kepada Muka tempat kembali. Katakan seperti itu.
Kan ketika memahami seperti ini kemudian kode matur ya Rasulullah ini buatan mampu gitu. Jadi tegur dengan cara maksudnya aku tidak pernah sampai nawa apa ini. Kami dengar dan itu ya enggak. Kalian memahami seperti ini kayak membantu pemahaman ini. Sebagian orang memahami, sebagian dan pemahaman saya yang sebelum ini mempunyai paham seperti ini. Bahwa benar-benar apa diancam, dihisab karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akan disiksa, akan dihisab. Artinya dihisab berarti kan dihitung amalnya. Dihitung. Akan dihitung. Berarti kalau dihisab berarti orang-orang ini akan taklid sesuatu yang tidak mampu, yaitu menguasai hati untuk tidak berbicara hal yang buruk sama sekali. Di koyok ini. Ini kan satu yang tidak mampu, masa ini mampu kita? Apa jadi ini tidak berkata buruk di dalam hati. Kalau lisan kita mampu mungkin. Tapi kalau di hati nggak mungkin. Tidak mungkin kita semua akan nolok. Maksudnya kita untuk berbicara yang buruk di hati kita. Perbuatan mungkin, tapi kalau di hati nggak mungkin. Nah, ini Gusti Allah kok ngerti nolok. Itu cuma fi anfusikum. Kamu di hati kamu yang ada di hati kamu, perlihatkan, kamu simpan, nggak mau keluarkan, tetap akan dihisab. Yuhasibkum bihi. Mungkin memahami seperti itu. Tapi kalau sini dari itu tidak seperti itu. Ini hisab maknanya bukan berarti akan disiksa. Akan disiksa tidak. Artinya kalau tidak disiksa, ya tidak sampai dihukum. Kalau tidak dihukum, ya berarti orang dibebani itu. Bisa paling sedikit mungkin nanti. Kita lihatkan, kamu ngomong ini dengan aku tadi berarti orang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ngomong ini, tapi hanya sekedar diperlihatkan gitu saja tanpa ada konsekuensi apa-apa. Kalau hanya sekedar omongan hati. Nah, tapi tetap Rasulullah didik. Kamu memahami seperti itu, ya tetap kamu harus taat. Jangan sampai kita ini wani-wani nanggone pengendikan itu. Kita taati sama. Nek ana kesalahan di sepurana karo bana wa ilaika. Sejarah aku. Aku gak mampu. Kemudian tidak perintah Gusti Allah, perintah Gusti Allah pun diremeh. Jangan. Tetap kita sami'na wa ata'na usa'ana walaupun kita gak mampu nantinya. Ini faqalu dzalik. Dan ketika ditegur oleh Rasulullah seperti itu, faqalu dzalik, kemudian mereka mengucapkan itu. Apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Fa'akadzalika anhum wa ba'dahu min du'aihim. Kemudian Rasulullah menceritakan itu dari mereka dan Maka kemudian Allah menceritakan itu dari mereka. Ini menceritakan hal tersebut yang terjadi dari mereka. Perbincangan Kanjeng Nabi, ucapan mereka ketika wama ba'dahu min du'aihim. Qalu amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasulullah dan orang-orang bersamanya ini padha ngucapno pada beriman. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal amana rasul ini padha beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, juga orang-orang mukmin. Alladzina amanu amana rasulu unzila ilaihi wal mu'minun, dan orang yang beriman. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Dan kemudian mereka berkata, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, ketika ayat ini turun, hanya turun lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum
Bismillah. Terus yang turun, kemudian ayat itu turun, kemudian mereka matur kepada Rasulullah, kemudian disuruh oleh Rasulullah untuk mengatakan bahwa tadi sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian setelah itu kemudian Allah menurunkan menceritakan bahwa mereka pada beriman dan ngomongno iman dengan ini perintah Gusti Allah dan mereka siap melaksanakan walaupun karena dosa yang njaluk nyapura. Mungkin itu kan ayat nomor ini di amanat untuk sami'na wa sampai kemudian wa asmi'na sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian ditambah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bi alla yu'akhidhum binisnya, dan menceritakan itu pada mereka dan apa yang di doanya yaitu mereka supaya minta kepada Allah supaya Allah tidak yu'akhidhum la yu'akhidhum bi alla yu'akhidhum, supaya Allah tidak memberi sanksi kepada mereka sebab napa nisyan lupa wal khata'i dan salah. Khata' ini salah nih, mungkin saya terangkan kemarin ya, khata' ini sebagai hasil khata' itu maksudnya bukan kok kesalahan yang disengaja. Khata' itu maksudnya napa kesalahan yang tidak disengaja jenenge khata'. Maksudnya apik tapi salah. Ini jenenge khata'. Kapan apa sengaja salah, ini gak khata' ini jenenge. Saya Adam nek khata' niku kaya napa apa yang berdirman ternyata di kono wong liwat akhirnya kena wong. Nanti gitu dia khata'. Jadi ini yang dijanjikan Allah tidak akan khata' sekali salah yang seperti ini tidak akan dapat napa, tidak akan sanksi. Minggunya itu kono. Artinya ketika orang membunuh tanpa sengaja itu tetap kono kafarah yang masih menjadi kafarah. Tapi min asal dalam apa sanksi ya Allah. Wa alla yahmil alaihim isar, dan mereka meminta supaya Allah la yahmil tidak membebankan alaihim kepada mereka al-isra, suatu hal yang berat. Ila akhiri ma akhbar bina, sampai akhirnya apa yang Allah menceritakan tentang mereka dan menceritakan tentang itu dari mereka. Fastajaba lahum, kemudian Allah mengabulkan doa mereka, wa khaffafa dan beri keringanan, wa yassara dan mengembangkan, wa rafa'al haraj, wa rafa' dan menghilangkan, wa rafa' ngangkat dan menghilangkan al haraj, suatu hal yang mensulitkan, merupakno. Falahul hamdu katsira, maka semua puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang sangat banyak. Wa bayyana dzalika alaihi salam bi qoulihi tujuwiza li an ummatil khata' wa nisyan, tujuwiza diampuni untukku karena aku diampuni dari umatku al khata' wa nisyan, salah dan lupa, wa mastubihu alaih, dan perbuatan yang mereka dipaksa untuk melakukan itu. Istiqlal ini kadang-kadang disalahpahami, ini dipaksa yang madaratnya lebih besar. Gak iso dikatakan aku dipaksa kanggo mateni kok. Ancaman yang lebih besar dari mateni yang pokoknya dipateni. Kenapa kamu memilih lebih mendahulukan nyawa kamu dibanding nyawa dia? Kamu diajak mau dibunuh, akhirnya membunuh. Kenapa kamu mendahulukan nyawa kamu dari apa jadi ini? Melebih unggulkan nyawa kamu, hal yang seperti ini. Jadi ancamannya itu tidak bisa melebihi daripada apa yang diperbuat. Ketika itu podo ya dulu ngalah, itu nampak gak boleh nampak melaksanakan apa yang dipaksakan. Ketika nampak misalnya lebih besar atau sama misalnya atau nampak ini akibatnya podo mati ini ya ojo milih materi wong daripada ini. Wa ma'addatu bi, dan apa yang dipaksa, apa yang mereka dipaksa untuk melakukan itu juga diampuni. Wa ma'addatu bi anfusahum, dan apa yang mereka ngomongi kepada dirinya, kepada hatinya, berbicara di hati. Malam yaqulu, selagi mereka tidak mengucapkannya, au ya'malu, atau melakukannya. Selagi tidak mengucapkan, tidak hanya di hati tok, di batin tok, niki napa Mbak?
enggak apa sih mendapatkan Allah, enggak ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima ta'ala wa lana alladhi yanfa'una wa zidna ilma wa alhamdulillahi ala Muhammad. Allahumma ja'alna ilaika Muhammad wa qurrana ba'daka qurratan ma'suma wa la taj'al lahum wa la minna wa la ilayna syadiyan wa la nahwa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.